Seorang manusia mulia dengan penuh keberaniannya datang ke muka bumi untuk membenahi kehidupan yang ada. Dia membawa ajaran kemanusiaan agar terciptanya sebuah perdamaian dan keselamatan. Dialah seorang nabi yang bernama Muhammad SAW. Dia telah datang kepada kita dari golongan manusia, yang mana dia telah susah sebelum kita susah. Sungguh berat baginya penderitaan yang dia alami. Sebelum kita merasakan sedih, dia pun juga sudah merasakan sedih. Sebelum kita menangis, dia telah lebih dahulu menangis. Dia menjaga kita, menjaga akidah kita, keyakinan kita, agar kita tidak menyimpang dan tersesat. Beliau adalah seorang manusia yang telah mengorbankan jiwanya, nyawanya, mengorbankan hartanya demi kita sebagai umat. Beliau kepanasan, beliau kedinginan. Bahkan 3 hari beliau tidak makan dan mengganjal perutnya dengan sebongkah batu. Beliau kelaparan bukan untuk dirinya, keluarganya, tapi kita sebagai umat. Beliau seorang manusia yang wajahnya pernah dilempari kotoran demi kita sebagai umat. Beliau pun juga meneteskan darah ketika berada di kota Taif, dilempari batu demi kita selaku umat. Beruntunglah kita semua sekarang ini yang menjadi umatnya, umat yang selalu dirindukan dan yang paling dicintai olehnya. Nabi Muhammad pernah berkata, "Andaikan salah satu di antara kalian umatku yang kakinya tertusuk duri, maka pasti kalian akan merasakan sakit. Begitupun juga rasa sakit itu pernah aku rasakan sampai ke dalam hatiku." Ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya, Rasul bertanya kepada sahabatnya, "Apakah kalian tahu golongan-golongan yang paling soleh dan paling mulia?" Sahabat berkata, "Apakah malaikat ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Bagaimana mungkin malaikat tidak mulia sedangkan mereka berada di sisi Allah? Para nabi dan rasul ya Rasul, bagaimana mungkin nabi dan rasul tidak mulia sedangkan Allah menurunkan wahyu untuknya? Apakah kita sebagai sahabatmu ya Rasulullah? Bagaimana kalian tidak mulia? Kalian duduk bersamaku, aku berada di tengah-tengah kalian." Rasulullah menundukkan kepala sampai meneteskan air mata. Golongan yang mulia ini, mereka ada di akhir zaman. Mereka tidak pernah duduk bersamaku, tidak pernah melihatku. Mereka tidak mendengar kata-kataku langsung, namun mereka beriman kepadaku. Mereka adalah umat yang aku rindukan, yang paling aku cintai. Merekalah yang mulia, yaitu umatku. Sayyidatuna Aisyah pernah melakukan pekerjaan yang disenangi oleh Nabi, sehingga Nabi mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah yang telah lalu dan yang akan datang, yang tampak dan juga yang tidak tampak. Ampunilah dosa Aisyah ya Allah." Lalu Aisyah loncat-loncat merasakan senang karena didoakan oleh Nabi. Maka Nabi berkata, "Wahai Aisyah, doa itulah yang setiap pagi, setiap siang, setiap malam aku ucapkan untuk umatku." Nabi Muhammad begitu peduli kepada kita sebagai umat. Beruntunglah kita menjadi umat yang dimana ketika Nabi Muhammad pada detik-detik terakhir nafasnya, beliau berkata, "Ummati, ummati, ummati." Bahkan sampai detik nafasnya, beliau masih memikirkan kita sebagai umat. Bahkan ketika nyawa Nabi Muhammad ingin dicabut oleh malaikat Israel, Nabi Muhammad meminta kepadanya, "Sebelum dicabut, tanyakanlah kepada Allah, jaminan apa yang akan diberikan kepada umatku?" Maka Allah berkata, "Wahai Muhammad, engkaulah pemimpin dunia dan akhirat. Aku haramkan surga dimasuki oleh umat manapun sebelum surga dimasuki olehmu." Dan ketika nyawa Nabi Muhammad dicabut, Nabi pun berdoa, "Ya Allah, ringankanlah rasa sakaratul maut kepada umatku. Aku pemimpin mereka, aku penanggung jawab mereka, aku nabi mereka.
biarlah aku yang menanggung rasa sakit sakaratul maut umatku. Umatku tidak akan kuat ya Allah. Apa yang telah kita lakukan untuk Nabi Muhammad, apa yang telah kita korbankan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berjuang untuk kita. Nabi Muhammad menanggung rasa sakit untuk kita. Karena begitu cinta Nabi Muhammad kepada kita selaku umat. Kita semua tidak akan bisa membalas jasa-jasa Nabi Muhammad. Sekalipun kita ini merangkak dari rumah kita menuju makamnya Nabi Muhammad dengan kedua bola mata kita, itu tidak akan bisa menggantikan jasad Nabi Muhammad. Kita ini selaku umat Nabi Muhammad banyak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat-umat terdahulu jika mereka berbuat dosa tidak segampang mengampuni dosa-dosa kita umat Nabi Muhammad. Bahkan Bani Israel jika mereka berbuat dosa, mereka akan mencari jurang yang sangat tinggi lalu loncat ke bawah sampai mati. Allah kasih kita kemudahan, Allah kasih kita keutamaan karena kita umat Nabi Muhammad SAW. Kita ini adalah umat yang paling mulia yang Allah keluarkan untuk segenap manusia. Itu semua bukan karena ibadah kita, sholat kita, amal kita, tapi karena kita menjadi umat dari Nabi Muhammad, umat Nabi yang mulia. Mekah menjadi mulia karena kelahiran Nabi Muhammad. Madinah menjadi mulia karena Madinah menjadi kota hijrah dan kota wafat Nabi Muhammad. Hajar Aswad menjadi batu yang mulia karena pernah dicium oleh Nabi Muhammad. Semua yang disandingkan dengan Nabi Muhammad maka akan menjadi mulia. Ketahuilah bahwa Nabi Adam itu iri karena kemuliaan umat Nabi Muhammad. Nabi Adam iri karena Allah memberikan 4 macam kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepadaku, tapi Dia berikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad. Apa 4 macam itu? Yang pertama, Allah menerima taubatku hanya di kota Mekah saja, tapi umat Nabi Muhammad Allah terima taubatnya di tempat manapun berada. Nabi Adam ketika diturunkan dari surga, Allah turunkan dia di India di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa di Jeddah. Selama 450 tahun Nabi Adam bertaubat, namun belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sampai di Mekah, barulah taubat Nabi Adam itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika aku berbuat salah, aku dipisahkan selama ratusan tahun dengan istriku. Padahal hanya satu kesalahan saja, yaitu memakan buah khuldi. Tapi umat Nabi Muhammad berkali-kali berbuat kesalahan, namun tetap dipersatukan oleh istrinya, tidak dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ketika aku berbuat salah, lalu Allah murka kepadaku, maka Allah lepaskan pakaianku sehingga terlihatlah auratku. Sedangkan umat Nabi Muhammad berkali-kali berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tetapi tetap diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, keempat, aku berbuat salah, langsung Allah keluarkan dari surga. Tetapi umat Nabi Muhammad berbuat salah lalu bertobat kepada Allah, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Diriwayatkan pula bahwa Nabi Musa pun ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa ketika naik ke bukit Sinai, lalu Nabi Musa berkata, "Ya Allah, aku ingin melihat cahayamu, aku ingin melihat zatmu, aku ingin melihat wajahmu." Apa kata Allah? "Wahai Musa, engkau tidak akan sanggup. Di dalam pendengaranmu itu kepadaku terdapat 70.000 penghalang. Jika satu penghalang ini kubuka dan kuperlihatkan kepadamu, maka akan copot hati dari tubuhmu. Jika diperlihatkan kepada gunung, maka akan hancur gunung itu. Dan ketahuilah Musa, 70.000 penghalang ini hanya aku buka untuk Muhammad dan untuk umat Nabi Muhammad." Apa kata Nabi Musa? "Ya Allah, kalau begitu jadikanlah aku bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW." Bersyukurlah kita yang telah menjadi umatnya Nabi Muhammad.
dengan menjalankan segala sunnah-sunnahnya dan memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW.